Ya istilahnya saat ini, apalagi kalau ada pemimpin yang boleh misalnya, saya tanya dulu, ya dari Yahudi, Iya. Boleh nggak itu ya? Kalau nanti ya bisa saya doa, kata itu, atau malah tanya dulu di doa. Bagaimana? Nabi pernah nggak ngedoain jelek? Pernah Pak. Sama Kisro, Raja Kisra. Dikirim surat sama Nabi, pernah dengar ya kisah ini ya? Dikirim surat dirobek Pak, dirobek, utusannya dibunuh. Nabi doakan, ya Allah makan dia dengan anjing-anjing, belahkan dia kerajaannya, belah kerajaan dengan sebab doa. Ada lagi Pak orang Quraisy karena melawan Nabi, maka Nabi doakan, ya Allah makan dia dengan anjing-anjing engkau, maka dimakan dia dengan singa. Padahal kaumnya sudah ngejagain semua Pak, singanya lompat Pak, kepalanya dicopot. Jadi kalau doa Nabi pernah nggak jelek? Pernah Pak, untuk orang yang kena-kena. Iya kena-kena, orang kafir kena-kena. Nah, Bapak hari itu Allah Pak, yang kemarin itu sebenarnya itu kena-kena Pak. Nemen tuh Pak, ngebunuh orang gara-gara harta, ngebunuhin orang bukan 1-2 Pak, mau ribuan tuh Pak. Yang baru ketemu aja 900 berapa, udah mau deket 1000 Pak. Boleh nggak doa jelek? Boleh Pak. Bapak, orang yang dizolimi Pak, walaupun dia orang kafir itu terkabul doanya. Jadi Bapak jangan menzolimi orang kafir. Kalau dia ngangkat tangan, doanya dikabulkan. Dia nggak terhalang. Kalau dia doa gawat, nanti dia doa, ya Allah Tuhannya orang Islam, matikan orang itu. Bisa jadi mana? Karena pernah nih Pak, saya di dalam kitab Al-Kabair namanya, dosa-dosa besar. Ada raja, dia bangun gedung Pak. Kalau di Sumatera kan raja ngabisin hutan ditanam sawit gitu kan Pak ya. Saya nggak tahu rajanya mana Pak ya. Kan saya nggak menisbatkan per individu. Nah, ini kisah di dalam Al-Kabair. Nah, sebelahnya ada tanah nenek-nenek. Nah, dibangunlah kerajaan tadi Pak. Si nenek juga ngebangun gubuk tadi Pak. Nah, setelah jadi si raja tadi inspeksi, melihat, dicek, nah kok ada gubuk di sini Pak. Rajanya merintahkan rubuhkan gubuk ini. Nanya punya siapa? Punya nenek-nenek itu. Rubuhkan. Biasanya kalau orang punya kuasa kan kayak gitu ya Pak ya. Tanah orangnya bisa dirembat. Biasa itu kan kelakuan orang-orang pertanahan dan pejabat-pejabat kan suka membat tanah orang. Kalau di kita laut aja dipagerin Pak. Tak lagi langit biar apa. Itu Pak ya. Nah, saya lanjut lagi situ Pak. Sudah Pak, dihancurin tuh Pak. Karena ngejelekin kan, satunya gedung tinggi, satunya rumah. Nenek itu pulang melihat, loh, siapa yang ngancurin gubuk saya? Kata tetangganya, ya raja itulah katanya. Ya Allah, nenek itu langsung angkat tangan. Ya Allah, ketika saya enggak ada, engkau kemana ya Allah? Ya Allah, ketika saya enggak ada, kemana engkau ya Allah? Itu kerajaannya Pak, gedungnya itu langsung dibalik begini, diangkat, timpanya. Diangkat Pak, diangkat. Jadi doa orang yang teraniaya itu terkabul Pak. Nah doa orang-orang yang di Sumatera itu Pak, kalau pemimpin nggak minta maaf Pak, bahaya. Dan bahaya Allah, mudah-mudahan kita ini nggak menjadi orang. Bahaya kalau udah dengan tangan orang-orang Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara itu kalau dengan tangan bahaya. Bahaya buat kita juga, ya iya Pak. Kalau pemimpinnya ambruk kan bahaya. Negaranya ambruk kan bahaya. Kayak Syria kan pemimpinnya ambruk, ekonominya jadi sulit. Irak, Libya yang tadinya makmur. Nah, saya lanjutkan Pak ya. Kenapa doa ini gak dikabulkan? Ada seorang tanya sama ulama, ya Syekh, ud'uni astajib lakum. Bukankah Allah Ta'ala pernah, apa maksudnya di dalam Quran menjelaskan ud'uni astajib, doa kalian aku akan kabulkan. Kami ini doa kok enggak dikabulkan doanya.
Nanya begitu. Kata ulama tadi, kalian ini telah melanggar 10 perkara. Yang pertama, araftumullah falam tu'addu haqqah. Kalian kenal sama Allah tapi tidak menunaikan haknya Allah. Gimana enggak menunaikan haknya Allah? Sholat dia tapi masih maling, itu enggak menunaikan Allah. STMJ itu Pak. Makanya ngangkat tangan apa saja kalau masih makan yang haram enggak boleh, enggak jadi loh. Ya. Yang kedua, za'antum annakum tuhibbuna Rasulullah wa taraktum sunnatah. Kalian kok punya keyakinan kalian cinta kepada Rasulullah tapi kalian tinggalkan sunnah Nabi. Mana sih sunnah Nabi Pak? Bukan hanya sholat Pak, bukan hanya pakai sorban, bukan hanya jenggotan Pak. Habis sholat akhlaknya yang bagus dong. Ada orang sholat akhlaknya nggak bagus, kelakuannya teman-teman Pak. Dikasih tahu malah pindah masjid. Pindah masjid. Ada 10 baru 2. Sudah habis lagi. Terus Cukup ya? Mari Allah. Mudah-mudahan doa kita senantiasa dikabulkan ya Pak. Dan yang terakhir Pak, jangan makan yang haram dulu. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Subhanallah subhanahu wa ta'ala. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bapak-bapak Ibu sekalian yang jelas yang mesti berdoa. Doa itu tujuan akhirnya kalau kita berisi dengan kesenangan, kalau tidak terpeduli, kalau berisi dengan usaha, tidak berkesenangan. Makanya itu berdoa. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan pada pagi hari ini bahwa